Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sedikit materi tentang pengendalian hayati yang berjudul predator. Pengertian pengendalian hayati. Pengendalian hayati atau biological control adalah pengendalian organisme pengganggu tumbuhan atau OPT oleh musuh alami atau agensia pengendali hayati. Namun, dapat juga disebut mengendalikan penyakit dan hama tanaman secara biologi. Kemudian ada teknik pengendalian hayati. Yang pertama itu ada konservasi dan peningkatan musuh alami. Yang kedua ada augmentasi populasi musuh alami. Yang ketiga ada introduksi musuh alami. Yang pertama itu ada konservasi dan peningkatan musuh alami. Pendekatan ini bertujuan untuk konservasi dan meningkatkan dampak dari musuh alami yang telah ada pada areal pertanaman. Salah satu caranya adalah dengan memperkecil dampak negatif penggunaan pestisida. Yang kedua, augmentasi populasi musuh alami. Pendekatan ini dilakukan apabila populasi musuh alami di alam jumlahnya sangat rendah. Karena secara alami, populasi predator atau parasitoid gagal berkolonisasi untuk menekan populasi hama. Jika musuh alami yang ada di areal pertanaman tidak mampu menekan populasi hama, maka dilakukan pembiakan massal musuh alami tersebut di laboratorium dan kemudian melepaskannya ke lapangan dengan tujuan untuk mengakselerasi populasinya sendiri dan menjaga populasi serangga hama. Dalam pendekatan ini ada dua metode yang dikenal, yakni inokulasi dan inundasi. Yang ketiga ada introduksi musuh alami. Pendekatan ini dilakukan jika tidak ada spesies musuh alami yang mampu secara efektif mengendalikan populasi hama. Maka introduksi atau importasi musuh alami ke daerah yang terserang hama harus dilakukan. Pendekatan ini dikenal dengan pengendalian hayati klasik. Kemudian ada keuntungan dan kerugian pengendalian hayati klasik. Nah, pada sebelah kiri di sini ada keuntungan pengendalian hayati klasik, di antaranya mengeksploitasi proses alami dan tidak berhubungan dengan penggunaan bahan pestisida kimia. Pembiayaannya hanya diperlukan pada awal introduksi. Strategi pengendalian bersifat permanen dan jangka panjang, tidak membahayakan kesehatan manusia, produksi tanaman, dan organisme menguntungkan yang lain. Kemudian sebelah kanannya ada kerugian pengendalian hayati klasik, yaitu merupakan bukan metode eradiksi. Kemudian programnya jangka panjang, dampaknya sulit untuk diprediksi. Lalu ada agen pengendalian hayati. Nah, agen pengendalian hayati ini dibagi menjadi ke dalam tiga spesies. Yang pertama itu predator. Nah, ini yang akan saya jelaskan. Kemudian parasitoid dan patogen. Nah, untuk parasitoid dan patogen nanti dijelaskan oleh teman yang kebagian materi itu. Predator adalah organisme yang hidup bebas dengan memakan, membunuh, atau memangsa binatang lainnya.
Apabila parasitoid memarasit pada inang, maka predator atau pemangsa memakan mangsanya sampai mati. Nah, ini contoh-contoh gambar dari predator seperti apa ini? Tawon. Kemudian ada karakteristik umum predator, yaitu yang pertama membunuh dan memakan mangsa lebih dari satu jenis. Jadi jenis yang termasuk jadi banyak jenisnya gitu, banyak jenis hama yang dapat dimangsa oleh predator. Kemudian relatif besar dari mangsanya, jadi ukuran si predator ini biasanya lebih besar dari ukuran si mangsa. Kemudian sifat predasi pada stadia dewasa dan pradewasa. Jadi pada tahap tahap masih pradewasa juga itu tuh udah mampu untuk memangsa hama. Pradewasa dibantu organ sensorik dan lokomotorik, kemudian memakan langsung mangsanya kecuali tumbuhan. Jadi predator ini tidak memakan tumbuhan. Kemudian ada keunggulan dan kekurangan penggunaan predator dalam upaya pengelolaan hama. Predator keunggulannya ini. Predator tidak hanya memangsa satu stadia perkembangan hama, namun hampir semua tahap perkembangan hama seperti larva, pupa, dan imago dapat memangsa secara berkelanjutan sepanjang hidupnya. Jadi, predator memiliki keunggulan tertentu, yakni tidak membutuhkan sinkronasi dengan satu tahap rentan dari siklus hidup hama, mempunyai ukuran dan daya mangsa yang lebih besar, serta cepat membunuh mangsanya. Selain itu, predator tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan relatif aman terhadap hewan bukan sasaran, terhadap kesehatan manusia juga. Jadi tidak menimbulkan efek negatif. Kemudian ini ada kekurangannya. Predator itu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memakan inang yang lebih besar dari ukuran biasanya, dan istirahat sebelum memangsa kembali. Jadi ada jeda antara setelah memangsa itu si predator pasti beristirahat dulu sebelum memangsa yang lain. Predator memiliki daya tanggap yang kurang baik akan perubahan populasi mangsa, sehingga perannya sebagai pengatur populasi hama umumnya kurang, khususnya predator polifag. Ketersediaan mangsa mempengaruhi kemampuan mangsa oleh predator. Selanjutnya ada pengaruh predator terhadap organisme non-target. Jadi predator sebagai pengendali hama yang bersifat musuh alami akan bekerja secara spesifik pada hama inangnya, sehingga relatif aman terhadap hewan yang bukan sasarannya. Lalu ada pengaruh penggunaan predator terhadap lingkungan dan kesehatan. Tadi sedikit disinggung. Jadi dibandingkan dengan insektisida dan pestisida sebagai pengendali hama, predator yang merupakan musuh alami itu lebih aman, ramah lingkungan, dan murah. Karena penggunaan predator tidak memiliki bahan kimia yang dapat merusak ekosistem dan kesehatan lingkungan. Selanjutnya, ada prospek penggunaan predator dalam pengelolaan hama tanaman. Keberadaan musuh alami berupa predator merupakan potensi yang cukup penting dalam pengelolaan hama yang berwawasan lingkungan yang tidak berefek samping. Jenis predator yang mendominasi ekosistem tanaman sayur, baik pada sistem budidaya organik konvensional dan kontrol, adalah kelompok semut, laba-laba, dan kumbang, Coconelidae,
karena dijumpai secara langsung pada setiap pengamatan keempat jenis sayuran sawi, bawang merah, tomat, dan cabai. Predator yang ditemukan dalam penelitian musuh alami wareng batang coklat adalah dari golongan serangga dan laba-laba. Predator tersebut dapat memangsa nimfa dan imago wareng batang coklat. Berdasarkan hasil uji preferensi di laboratorium, predator tersebut dapat memangsa dan mengendalikan hama wareng coklat. Kemudian ada kumbang Oligota sp merupakan salah satu predator yang memiliki potensi dalam memangsa tungau. Hal tersebut karena stadia larva dan imago dari kumbang ini menjadikan tungau sebagai mangsanya. Kemudian di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan mengapa penggunaan predator seperti dua mata pedang. Yang kedua, jelaskan perbedaan predator dan parasitoid. Yang ketiga, berikan beberapa contoh penelitian terkait keberhasilan penggunaan predator dalam pengendalian hama. Nah, jadi sebelum saya menutup presentasi kali ini, saya akan menjawab dulu pertanyaan yang sudah disebutkan tadi. Nah, jadi yang pertama itu penggunaan predator dalam menangani OPT atau organisme pengganggu tanaman, hama atau hama disebut sebagai dua mata pedang karena di satu sisi predator itu langsung membunuh dan memakan hama mulai dari telurnya sampai ke hama dewasa. Dan dan juga si predator ini dari pradewasa juga itu sudah dapat memangsa hama gitu. Kemudian di sisi lain predator juga dapat membuat ekosistem baru di lingkungan tersebut sehingga tanaman menjadi lebih subur dan mendapatkan hasil yang baik. Jadi predator ini dapat mengendalikan hama di suatu perkebunan sehingga ekosistem di perkebunan tersebut itu dapat berjalan dengan normal seperti itu karena si hamanya kan sudah dimangsa oleh predator tersebut, jadi tidak ada pengganggu dalam ekosistem tersebut. Mungkin seperti itu. Nah, untuk jawaban yang kedua, predator atau pemangsa adalah binatang yang termasuk serangga yang membunuh, memakan, atau menghisap cairan tubuh hama sehingga menyebabkan kematian dan biasanya dilakukan secara langsung. Sedangkan parasitoid adalah serangga yang hidup sebagai parasit di dalam atau di luar tubuh hama dan membunuhnya secara pelan-pelan. Biasanya diawali dengan peletakan telur pada inang atau hama. Kemudian setelah menetas, larvanya menghisap cairan tubuh inang tersebut hingga mati gitu. Jadi perbedaan predator dan parasitoid ini jelas sangat berbeda sekali dari cara membunuh hama ataupun cara berkembang biaknya gitu. Dan berbeda spesies juga gitu. Nah, untuk yang ketiga, yang pertama
Ini penelitian yang berjudul Kelimpahan Biologi dan Kemampuan Pemangsaan Oligota sp atau Coleoptera staphylinide, kumbang predator tungau pada tanaman ubi kayu, yang diteliti oleh Widiantoro Cahyo Setiawan dan Sugeng Santoso. Jadi pada penelitian ini bahwa kumbang predator Oligota sp ini ditemukan berasosiasi dengan tungau merah ubi kayu. Nah, larva dan memiliki 3 instar. Larva instar 3 Oligota sp dapat memangsa 18 imago betina tungau merah ubi kayu selama 24 jam. Semakin tinggi kepadatan populasi mangsa, maka semakin meningkat jumlah mangsa yang dikonsumsi. Jadi, pada penelitian ini sudah berhasil penggunaan predator Oligota sp dalam mengendalikan hama tungau merah ubi kayu. Kemudian yang kedua itu ada penelitian yang berjudul Potensi Predator dalam Mengendalikan Hama Wareng Batang Coklat pasca terjadinya ledakan di Kabupaten Banyumas, yang diteliti oleh Endang Warih Minarni dan kawan-kawannya. Nah, pada penelitian ini jadi predator yang ditemukan di Kabupaten Banyumas yaitu kumbang Coccinella sp, Paederus fuscipes, laba-laba, Lycosa pseudoannullata, dan Atipena sp. Jadi predator yang terdapat pada tanaman perangkap populasinya masih rendah dibanding lurus dengan intensitas serangan hama yang berkisar antara 6,96 sampai 23,58%, termasuk dalam kategori intensitas ringan, dan populasi wareng batang coklat sekitar 0,84 sampai 27,36 individu per rumpun. Jadi ini sudah berhasil, dan predatornya ini ada beberapa jenis yang dapat mengendalikan hama batang wareng coklat yang terdapat di Kabupaten Banyumas. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir ini, pada penelitian potensi sistem pertanian organik dalam konservasi musuh alami atau predator dan parasitoid hama pada tanaman sayuran, yang diteliti oleh Murdan dan M. Sarjan. Jadi pada penelitian ini, jenis predator yang mendominasi ekosistem tanaman sayuran baik pada sistem budidaya organik, konvensional, dan kontrol yaitu kelompok semut. Sementara dua kelompok lainnya yang dianggap berpotensi adalah kelompok laba-laba dan kumbang Coccinellidae, karena dijumpai secara langsung pada setiap pengamatan pada keempat jenis sayuran sawi, bawang merah, tomat, dan cabai. Kekayaan jenis predator pada ekosistem tanaman sayur organik lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi konvensional masing-masing. Pada tanaman sayur organik, sawi, bawang merah, tomat, dan cabai, jadi itu tuh lebih banyak di sayuran organik gitu. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa sistem budidaya sayuran secara organik berpotensi dikembangkan dalam upaya konservasi musuh alami baik predator maupun parasitoid, sehingga musuh alami tersebut meningkat peranannya sebagai agen pengendalian hayati, terutama dalam aplikasi program pengelolaan hama terpadu, khususnya pada tanaman sayur. Jadi ini tuh berhasil gitu.
penggunaan predator dalam tanaman sayur ini sudah berhasil dalam mengendalikan hama di tanaman sayur ini. Seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.